Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas topik yang sangat penting, yaitu manajemen waktu dan strategi untuk menghentikan penundaan. Tahukah Anda bahwa manajemen waktu merupakan aspek kunci dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak dari kita mungkin sering mengalami kesulitan mengatur waktu dengan efektif, yang pada akhirnya menyebabkan penundaan dalam tugas-tugas penting. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik dan menghadapi tantangan penundaan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai strategi yang dapat membantu Anda menjadi lebih teratur, efisien, dan efektif dalam mengelola waktu Anda. Kami akan membahas metode-metode praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan tips untuk menghadapi rintangan dan godaan penundaan yang sering menghalangi kemajuan. Manajemen waktu bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga mencakup pemahaman tentang prioritas, perencanaan yang efektif, pengelolaan stres, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Saya yakin setelah menonton video ini, Anda akan mendapatkan wawasan baru dan bermanfaat dalam hal manajemen waktu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Jadi, mari kita mulai dan temukan seni dari manajemen waktu yang efektif. Penundaan adalah salah satu masalah umum yang sering dialami oleh banyak orang. Mengapa kita cenderung menunda-nunda pekerjaan? Apa yang membuat kita sulit untuk mengatasi kecenderungan ini? Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab penundaan adalah kurangnya motivasi. Ketika kita tidak merasa tertarik atau memiliki semangat terhadap tugas yang harus dilakukan, kita cenderung menunda-nunda pekerjaan tersebut. Perasaan bosan atau kurangnya gairah dapat membuat kita tidak termotivasi untuk memulai atau menyelesaikan tugas dengan cepat. Selain motivasi, gangguan juga seringkali menjadi penyebab utama penundaan. Dalam era digital dan terhubung secara online, kita sering tergoda untuk membuka media sosial, mengecek pesan, atau menonton video di internet. Gangguan-gangguan seperti ini menyebabkan kita kehilangan fokus dan waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas penting. Selanjutnya, kecemasan juga dapat menjadi pemicu penundaan. Ketika kita merasa cemas atau takut akan hasil dari pekerjaan yang harus dilakukan, kita seringkali menghindarinya dan menunda-nunda penyelesaiannya. Rasa takut akan kegagalan, ketidaksempurnaan, atau kritikan dari orang lain dapat membuat kita ragu dan enggan untuk memulai. Dampak negatif dari penundaan tidak dapat diabaikan. Penundaan dapat mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Ketika kita terus menunda pekerjaan, maka tugas-tugas tersebut akan menumpuk dan menimbulkan stres yang lebih besar. Akibatnya, kita kemungkinan akan bekerja dengan terburu-buru dan hasilnya mungkin tidak optimal. Selain itu, penundaan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja, karena waktu yang cukup untuk pemikiran dan perencanaan yang matang tidak dapat digunakan dengan baik. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, penundaan juga dapat berpengaruh pada kesejahteraan dan keseimbangan hidup kita. Penundaan yang terus-menerus dapat menimbulkan perasaan bersalah, kecemasan, dan ketidakpuasan diri. Kita dapat merasa terjebak dalam siklus penundaan yang sulit ditembus. Semakin lama kita menunda pekerjaan, semakin sulit pula untuk memulainya dan mengubah pola perilaku tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi kecenderungan penundaan dan mengembangkan strategi yang efektif dalam manajemen waktu. Selanjutnya, dalam bagian selanjutnya, kami akan membahas beberapa strategi yang dapat membantu menghentikan penundaan dan mencapai produktivitas yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas teknik keren yang bisa ngebantu kita untuk fokus dan mengatasi penunda-nundaan, yaitu menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah salah satu teknik yang sangat efektif untuk meningkatkan fokus dan produktivitas, serta mengatasi kebiasaan penundaan atau prokrastinasi. Pomodoro berasal dari kata tomato dalam bahasa Italia, diambil dari bentuk timer berbentuk tomat yang dipopulerkan oleh Francesco Cirillo, pencetus teknik Pomodoro. Cara kerja teknik Pomodoro cukup sederhana, yaitu: pertama, putuskan tugas apa yang akan dikerjakan. Kedua, set timer selama 25 menit. Ketiga, kerjakan tugas tersebut selama 25 menit tanpa gangguan apapun. Jika timer berbunyi, berhenti, dan istirahatlah selama 5 menit.
Ulangi proses ini 4 kali sehingga total waktu bekerja adalah 100 menit. Setelah 4 putaran, istirahatlah selama 15-30 menit sebelum memulai putaran Pomodoro berikutnya. Dengan menerapkan pola kerja 25 menit dan diselingi istirahat pendek selama 5 menit, teknik Pomodoro sangat efektif dalam meningkatkan fokus dan produktivitas. Hal ini karena otak manusia rata-rata hanya mampu berkonsentrasi penuh selama 20-30 menit. Jeda istirahat pendek setiap 25 menit memungkinkan otak beristirahat sejenak dan memulihkan fokusnya. Selain itu, karena hanya perlu fokus 25 menit, teknik ini juga membantu mengurangi prokrastinasi dan keengganan memulai mengerjakan tugas yang dirasa berat atau membosankan. Perencanaan harian sangat penting dalam manajemen waktu, karena membantu kita mencapai tujuan dengan efisien. Ketika kita memiliki rencana yang jelas untuk hari tersebut, kita dapat mengatur waktu dengan baik dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Salah satu langkah penting dalam perencanaan harian yang efisien adalah menyusun daftar tugas yang harus diselesaikan. Dengan membuat daftar ini, kita dapat melihat secara jelas apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak waktu yang harus dialokasikan untuk setiap tugas. Daftar tugas ini juga membantu kita mengatur prioritas sehingga kita dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Selain itu, perencanaan harian membantu kita menghindari penundaan. Ketika kita memiliki rencana yang jelas untuk setiap hari, kita memiliki tujuan yang harus dicapai dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. Hal ini memberi kita dorongan untuk bekerja dengan produktif dan menghindari penundaan yang dapat menyebabkan tugas menumpuk di kemudian hari. Selain itu, perencanaan harian juga membantu kita meraih tujuan dengan lebih efisien. Dengan memiliki rencana yang terstruktur dan terorganisir, kita dapat mengatur waktu dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan waktu yang terbatas, kita cenderung lebih fokus dan terarah dalam menjalankan tugas-tugas kita. Hal ini membantu kita mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Namun, penting juga diingat bahwa perencanaan harian harus fleksibel. Kita harus siap menghadapi perubahan dan menyesuaikan rencana kita jika ada perubahan yang tidak terduga. Fleksibilitas dalam perencanaan memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan dan kejadian tak terduga dengan lebih baik. Dalam kesimpulannya, perencanaan harian yang efisien sangat penting dalam manajemen waktu. Dengan mengatur waktu dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat menghindari penundaan yang tidak perlu dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Mengutamakan tugas adalah langkah penting dalam perencanaan harian yang efisien. Dalam menghadapi banyaknya tugas yang harus dilakukan, kita harus mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengutamakan tugas adalah matriks urgensi dampak. Dalam matriks ini, tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Tingkat urgensi mengacu pada seberapa cepat tugas harus diselesaikan, sedangkan tingkat dampak mengacu pada konsekuensi atau hasil dari tugas tersebut. Dengan matriks ini, kita dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki tingkat urgensi dan dampak tinggi untuk dikerjakan terlebih dahulu. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan deadline dari setiap tugas. Tugas-tugas yang memiliki deadline mendekati atau yang memiliki konsekuensi yang serius jika tidak segera diselesaikan harus menjadi prioritas utama. Selain menggunakan matriks urgensi dampak dan mempertimbangkan deadline, kita juga perlu memperhatikan hal-hal lain seperti konsekuensi jangka panjang dari mengerjakan atau menunda suatu tugas. Kadang-kadang, tugas yang tidak terlalu mendesak namun memiliki dampak jangka panjang yang signifikan harus dikerjakan lebih awal untuk menghindari masalah di masa depan. Dalam mengutamakan tugas, penting juga untuk menghindari penumpukan tugas. Penumpukan tugas terjadi ketika kita menunda pekerjaan dan akhirnya tugas-tugas tersebut menumpuk dan sulit untuk diselesaikan. Dengan mengutamakan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak, kita dapat mencegah penumpukan tugas dan menjaga produktivitas kita tetap tinggi. Mengutamakan tugas membantu mengalokasikan waktu secara efektif karena kita dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Dengan mengerjakan tugas-tugas ini terlebih dahulu, kita dapat melepaskan diri dari beban pikiran dan mengurangi stres. Selain itu, dengan mengutamakan tugas yang memiliki dampak besar, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat. Namun,
Penting juga diingat bahwa mengutamakan tugas bukan berarti mengabaikan tugas-tugas lainnya. Tugas-tugas yang tidak memiliki urgensi atau dampak yang tinggi juga harus tetap dikerjakan dan dijadwalkan dengan bijaksana agar tetap terjaga keseimbangan dan kelancaran dalam pekerjaan kita. Untuk menjaga konsistensi dalam manajemen waktu, ada beberapa tips tambahan yang bisa diterapkan. Pertama, tetapkan rutinitas harian. Membuat rutinitas harian yang tetap membantu menjaga konsistensi dalam manajemen waktu. Tetapkan jadwal yang konsisten untuk pekerjaan, istirahat, dan waktu luang. Dan usahakan untuk mengikuti jadwal tersebut secara konsisten. Kedua, berikan waktu untuk istirahat. Istirahat yang cukup penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan mental. Jika kita terlalu terfokus pada pekerjaan tanpa memberikan waktu untuk istirahat, kita mungkin akan merasa terbakar atau kelelahan. Berikan diri waktu untuk beristirahat, berlibur, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan agar tetap segar dan siap menghadapi tugas-tugas yang ada. Ketiga, jaga keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara waktu kerja dan waktu pribadi sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam manajemen waktu. Upayakan untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk hobi, berkumpul dengan keluarga dan teman, dan kegiatan lain yang memberikan kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita dapat menjaga semangat dan motivasi dalam bekerja. Keempat, dapatkan dukungan dari orang lain. Manajemen waktu tidak hanya tentang mengatur waktu sendiri, tetapi juga tentang membangun dukungan dan kerjasama dengan orang lain. Mintalah bantuan dari rekan kerja, keluarga, atau teman dalam mengelola tugas-tugas, terutama saat menghadapi situasi yang rumit atau ketika tugas menjadi terlalu banyak untuk ditangani sendiri. Dengan mendapatkan dukungan ini, kita bisa mengurangi beban kerja dan lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Kelima, adopsi sikap pembelajaran dan adaptasi. Manajemen waktu adalah proses belajar dan beradaptasi. Selalu evaluasi bagaimana waktu kita dapat dikelola dengan lebih baik dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terkadang metode atau rutinitas yang kita gunakan mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Jangan takut untuk mencoba pendekatan baru dan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam kesimpulannya, untuk menjaga konsistensi dalam manajemen waktu, penting untuk memberikan waktu untuk istirahat, menjaga keseimbangan kerja hidup, dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Manajemen waktu juga merupakan proses pembelajaran dan adaptasi yang terus-menerus. Dengan menerapkan tips-tips ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan waktu kita. Kesimpulan. Selanjutnya, kita akan merangkum dari video yang kita bahas tadi atau kesimpulan dari video ini, di antaranya teknik Pomodoro, di mana kita membagi waktu menjadi interval-interval kerja yang singkat dan istirahat yang terjadwal. Ini membantu kita tetap fokus dan terhindar dari kelelahan mental. Selanjutnya, perencanaan harian adalah langkah penting dalam manajemen waktu. Dengan membuat daftar tugas yang harus diselesaikan dan mengatur prioritas, kita dapat mengalokasikan waktu secara efektif. Hal ini membantu menghindari penundaan dan memastikan tugas-tugas terpenting dikerjakan terlebih dahulu. Selain itu, penting juga untuk mengutamakan tugas. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki tingkat urgensi dan dampak tinggi, kita dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Ketika kita mengatasi penundaan dan mengadopsi strategi-strategi ini, kita akan melihat peningkatan produktivitas dan juga kualitas hidup. Kita dapat merasa lebih terorganisir, memiliki waktu lebih untuk aktivitas yang disukai, mengurangi stres, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Dalam rangka untuk mengambil manfaat dari materi yang telah kita pelajari, penting untuk bertindak. Mari terapkan teknik Pomodoro, perencanaan harian, dan pengutamaan tugas dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan konsistensi dan kesungguhan, kita dapat mengembangkan kebiasaan manajemen waktu yang baik dan mencapai hasil yang lebih baik dalam segala aspek hidup kita.